Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ila sayyidina Muhammad kamilil insan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimil mannan wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala madhiz zaman. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengurus DKM beserta jajarannya, Ketua RW, Ketua RT, asatidz wal asatidzah, para guru, para hujjat, para tokoh, tamu undangan, dan wabil khusus untuk seluruh wali santri yang saya hormati insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, santriwan santriwati Darul Quran Nadiyan yang saya cintai, tidak ada kata yang terindah di pagi yang berbahagia ini dalam acara yang mulia, yaitu dalam acara wisuda tahfidz dan tahsin Al-Quran Darul Quran At-Tibyan di Masjid Jami' Al-Munawwar tahun 2022 dengan tema dengan Al-Quran kita raih kemuliaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi sudah disampaikan oleh bagian kesiswaan bahwa misi kami Darul Quran At-Tibyan yaitu mendakwakan Al-Quran hingga ke pelosok negeri. Insyaallah doakan mudah-mudahan dengan apa yang kami bisa, kami kan terus berdakwah bersama Al-Quran. Dan alhamdulillah saat ini kita fokus di Masjid Al-Munawwar sebagai sentralnya di sini, dan ada 3 tempat lagi di luar Masjid Al-Munawwar. Dan untuk halaqah yang saat ini sudah ada, kita sudah ada halaqah anak-anak, ya anak-anak SD ini, terus halaqah remaja, SMP, SMA, dan yang sudah kuliah, dan juga ada halaqah tahsin muslimat khusus ibu-ibu. Sebenarnya ada 2 halaqah lagi yang saat ini masih belum terlaksana, mohon doanya, yaitu halaqah khusus ikhwan ya remaja putra, ini belum ada. Terus halaqah bapak-bapak masih belum bisa saat ini. Insyaallah nanti kami tim At-Tibyan siap bekerja sama dengan masjid, mushola, atau siapapun yang ingin berjuang bersama Darul Quran At-Tibyan. Karena kami punya keyakinan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu adalah mudah, baik membacanya, memahami, mengamalkan, semuanya Allah pasti mudahkan gitu. Dan ini sudah kami buktikan insyaallah dengan metode yang kami terapkan, yaitu kita punya metode namanya At-Tibyan. Maka target kami seperti tadi yang perwakilan tampil ke depan itu dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, semuanya pasti bisa. Insyaallah nanti kita dengan tahapan-tahapan di At-Tibyan itu ada jilid 1, 2, 3 sampai jilid 3. Maka tadi sebenarnya baru nyampe selesai jilid 3 yang tampil ke depan. Sekarang lagi proses namanya penyempurnaan ya. Untuk takmili, di kelas takmili dia harus paham semua kaidah-kaidah yang ada. Itu yang 3 tadi yang maju itu baru selesai tahsin dasar. Alhamdulillah sudah bisa menguraikan hukum-hukum yang ada. Karena membaca Al-Quran itu bukan tebak-tebakan ya. Ya sehingga nanti kalau dia hukumnya mat, kalau nebak mungkin 2, nggak bisa begitu. Oh mungkin ini kayaknya 5, enggak. Karena itu jelas ilmunya gitu kan, dasarnya jelas. Sehingga nanti sesuai dengan kurikulum jilid 3 dia sudah
sudah harus selesai untuk kaidah-kaidah dasarnya, baru proses berikutnya ditakmili, penyempurnaan terus untuk tingkat lanjutannya sambil nanti talaki juz 30, dan target berikutnya adalah dia mandiri membaca dan menghafal sehingga nanti akan lebih mudah untuk mengejar hafalannya seperti itu ya. Dan itu mudah sebenarnya. Kita yakin dan kita sudah membuktikan anak-anak tadi kan sama, itu anak-anak kecil SD, remaja, ibu-ibu sama ya. Itu yang kami yakini, dan mohon doanya nanti kalau ada masjid yang belum terisi kita siap ngisi nanti ya. Nanti masih ada tugas kami dua ini yang sebenarnya yang utama yang dua ini, remaja putra dan bapak-bapak. Mohon maaf nanti jangan sampai gitu ya kejadian yang menjadi imam meskipun di rumah siapa coba? Bapak kalau ada bapak bukan ibunya nanti. Jangan kebalik nanti ibunya belajar gitu ya, bapaknya nggak belajar, terus dia mengimami dia nanti ya. Udah nanti kalau bacanya kacau di belakang udah pegang data aja begini. Jadi seharusnya yang lebih semangat di sini adalah bapak-bapak. Tapi saat ini memang ada beberapa kendala di kita belum terlaksana itu. Mohon doanya. Insya Allah semua usia kita siap untuk membantu belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Mohon doanya ibu-ibu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan acara kita wisuda tahfidz dan tahsili, dan banyak anak-anak nggak sabar ini ya. Sebenarnya masih ada satu acara yang akan ngisi guru saya sendiri, yaitu Ustaz Muhtar Ibnu dari dalam perjalanan. Insyaallah mudah-mudahan nanti sampai acaranya. Yang kedua, penting dalam Al-Quran itu belajar harus jelas gitu ya, harus talaki ke guru-guru yang bersanad. Dan insya Allah nanti yang ngisi itu adalah kebetulan salah satu guru sanad saya Al-Quran, beliau itu Imam Masjid Al-Azhar. Kepada beliau saya bertalaki salah satunya untuk bacaan Al-Quran saya, dan ini kita lanjutkan nanti dengan guru-guru dan anak-anak yang lainnya seperti itu ya. Kembali ke tema acara kita wisuda tahfidz dan tahsin Al-Quran. Maka bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya sampai detik ini istiqomah bersama Al-Quran. Karena tantangan di luar Masya Allah ya, mungkin ibu bapak-bapak merasakan seperti apa sekarang dasarnya teknologi ini menjadi sebuah bumerang bagi kita sebagai orang tua, sehingga nampak harus ekstra berjuang. Dan alhamdulillah bapak ibu yang hadir saat ini anaknya masih istiqomah. Ini luar biasa bagi saya. Jadi nanti jangan dilihat saat wisuda anak saya baru 1 juz, baru 2 juz, dan saat ini memang di kami paling tinggi 6 juz. Ini jangan dilihat hasilnya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Hargai perjuangan mereka. Luar biasa mereka. Saya kadang bangga, tapi mereka luar biasa. Kadang pulang sekolah dia masih pakai seragam, langsung ke sini. Ada yang nampak ngantuk lelah, tapi luar biasa. Makanya kan saya sampaikan saat waktu wawancara waktu masuk, kalau untuk anak-anak ini gitu kan, beda dengan remaja atau kelas ibu-ibu atau dewasa. Anak-anak itu kuncinya adalah orang tuanya yang harus semangat gitu. Nah ini penting, kalau anak-anak diikuti nanti maka dia akan lemas atau susah, berat gitu kan. Dan saya sebagai penanggung jawab juga asatidz yang lain nanti mohon maaf dengan kenapa ya dalam metode yang sama, waktu yang sama, cara yang sama, namun hasilnya berbeda gitu. Sebenarnya kami tim pengajar tidak membeda-bedakan itu. Kita gunakan waktu belajar kita memang cepat 3 hari dan hanya 1,5 jam, 2 jam efektifnya itu di sore itu. Kita tidak membeda-bedakan. Kalau toh hasilnya berbeda, karena kadang anak ada yang dia jago ngafal, di tahsinnya lumayan berat, kita rapikan di situ. Yang pastinya kita akan berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami. Ya, mohon doanya ibu-ibu nanti yang saat ini alhamdulillah sudah menyelesaikan 1 juz, itu perjuangan mereka luar biasa. Mungkin kami nanti kesulitan bagaimana untuk mempertahankan hafalan
mempertahankan hafalannya. Ini perlu kerjasama antara kami di sini dengan wali santri di rumah. Karena kalau udah masuk menghafal, maka yang paling penting di luar hafalannya adalah bagaimana terus merojaah hafalannya. Ini susah apa mudah ibu di rumah? Kira-kira gimana tantangannya? Kenapa? Mudah ya, bisa mendampingin ya. Apalagi yang sudah belajar, karena di sini ada yang tiga-tiganya belajar. Alhamdulillah biasanya harusnya mudah dia. Ibunya belajar, kakaknya belajar, adiknya belajar. Itu asik sebenarnya nanti. Apalagi tambah bapaknya nanti belajar. Masya Allah nanti gantian aja moroja gitu. Yang repot kalau nanti anak-anaknya yang belajar, ibunya atau bapaknya nggak belajar. Ini ada konflik kan. Aku tolong dampingin anak-anak yang belajar ya, simak hafalan anak-anak. Gak mau, kenapa bu? Habis saya disalahin mulu ya, ibu nggak belajar sih gitu. Iya, karena memang kita konsepnya di sini kalau untuk hafalan dengan waktu yang terbatas kita akan maksimalkan. Tapi kalau untuk tahsin kita harus benar menjadikan landasan yang kuat sehingga nanti saat dia melanjutkan ke yang lebih tinggi, apalagi nanti dia akan masuk ke pesantren tahfidz, kita berharap di sana tinggal fokusnya menghafal sehingga dasar tahsinnya cukup kuat gitu. Insya Allah, karena untuk angkatan ini kalau nggak salah ada 4 atau 5 orang yang ke pesantren, termasuk anaknya Pak Arif tadi ke pesantren ya. Insya Allah, alhamdulillah itu ya. Jadi sekali lagi mohon doanya untuk hadirin semuanya. Kami dengan segala keterbatasan akan terus maksimal untuk dakwah Al-Quran ini, terutama di tahsin dan tahfidznya, karena kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama adalah membacanya. Namun membacanya adalah tentu tidak boleh sembarangan di Al-Quran. Dia ada kaidah-kaidah yang harus difahami sehingga nanti jangan sampai jatuh ke kesalahan yang berat yang rusak makna gitu ya. Dan dengan Al-Quran kita raih kemuliaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu semuanya harusnya berbangga ya. Berbangga dengan putra-putrinya yang terus istiqomah bersama Al-Quran. Karena apa? Bisa jadi mereka nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang akan ngajak kita ke surga. Ada sebuah riwayat dalam hadis Bukhari itu diriwayatkan nanti ada seorang anak di pintu surga. Dia kata malaikat, udkhul jannah, masuklah ke surga. Tapi anak itu menjawab, lan nadkhulal jannah hatta ya'ti abana wa ummahatina. Tidak, mereka, saya tidak akan masuk surga sampai saya menjumpai bapak ibu saya. Mana bapak ibu saya? Ibu tahu yang menjaga surga siapa ibu? Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu tahu, tanya nih ke anaknya nih. Nah, kamu siapa bapaknya? Fulan bin Fulan. Waduh, itu nggak ada di sini nak. Berarti nanti di akhirat itu hanya 2 pilihan tempatnya ibu. Kalau nggak surga berarti neraka. Naudzubillah, kita mudah-mudahan di surga. Nah saat anak itu suruh masuk nggak mau ibu, nggak mau, karena bapak ibunya nggak ada, nggak mau dia itu. Nggak, mereka, saya nunggu bapak ibu saya nggak mau masuk. Malaikat tahu, dicek namanya di surga nggak ada bapak ibunya, berarti ada di sana katanya begitu. Akhirnya apa kata malaikat? Ya udah kalau begitu kamu mohon kepada Allah agar bisa dihadirkan bapak ibunya. Akhirnya karena nanti syafaat itu nanti ada syafaat khusus dari Nabi, ada syafaat salah satunya dari anak-anak yang soleh, ahlul Quran ini yang akan memberi syafaat buat kita. Akhirnya itu berdoa, ya Allah, dengan ampuni dosa orang tua saya, takdirkan kami untuk masuk ke surga bersama. Akhirnya Allah terima doanya, datangkan orang tuanya itu. Mereka bergandengan tangan ke surga Bapak Ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dari anak-anak kita ini, kalau insya Allah dia ikhlas, istiqomah bersama Al-Quran, maka saya pribadi, aku yakin kita akan raih kemuliaan dunia dan akhirat ya. Kalau akhirat sudah dapat, pasti dunianya dapat. Jangan takut ibu. Saya bilang ke anak-anak, silahkan kalian mau pilih apapun profesi kalian di dunia. Mau jadi pengusaha, monggo. Mau jadi pejabat, silahkan. Tapi jangan lepaskan Al-Quran ya.
Kita tahu siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Kita lihat ya, hari diturunkan Al-Quran hari apa? Hari Jumat, hari paling mulia. Malam diturunkan Al-Quran malam apa? Lailatul Qadar, malam paling mulia. Bulan diturunkan Al-Quran bulan apa? Bulan Ramadan, bulan paling mulia. Ya. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Malaikat siapa? Malaikat Jibril, penghulu para malaikat, malaikat paling mulia. Siapa yang menerima Al-Quran? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi paling mulia. Masya Allah, tega di dadanya anak-anak yang ada Al-Quran tidak dimuliakan. Kami yakin sekali, siapapun yang ada Al-Quran di dadanya pasti Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Jadi benar sekali kata para ahli bahwa pendidikan dasar yang utama adalah Al-Quran. Silahkan, apalagi di usia anak-anak ini, Masya Allah nih, hafalannya kuat di anak-anak. Diajarkan begini cepat dia, cuman masalahnya nanti tinggal beradu waktu aja di luar, dia berapa persen ngapain, itu kadang yang akan mempengaruhi. Ya, tapi terus ibu maju terus, kami akan maju terus. Aku yakin semua ikhtiar terbaik kita itu menjemput takdir terbaik kita. Mudah-mudahan bila Allah takdirkan kita bersama-sama di surganya. Dan spesialnya Al-Quran ini adalah amalan yang terus berlanjut sampai surga. Yang lainnya stop, telah meninggal di surga nanti Allah akan tanya juga nanti hafalannya sampai di mana, berapa ayat, berapa surat. Terus naik bersama malaikat paling tinggi sesuai dengan hafalan terakhirnya. Maka alangkah bahagianya Bapak Ibu yang hari ini hadir mendemani putra putrinya di wisuda Al-Quran, ya. Terus dijaga anak-anak ini. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan kita bersama putra putri kita sekeluarga masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang saat ini belum menyelesaikan, jangan berputus asa. Yang penting anak itu semangat terus, ya, istiqomah terus, support terus, doakan terus, ya, karena memang kemampuan anak itu beda-beda. Bagi saya pribadi, dia sudah istiqomah dengan, menurut saya, levelnya yang lumayan berat karena dia harus menghafalkan kaidah-kaidahnya sehingga nanti dia masuk dimanapun, insya Allah sudah apa ya, target hafal baca mandiri, kita akan memudahkan perjuangan dia bersama Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih untuk semuanya yang mensupport acara ini, wabil khusus untuk Ibu Eli Rahmawati, ya, tim komite perwakilan santri. Beliau semuanya ini yang menyiapkan semua acara ini, ya, dari awal hingga akhir semua perlengkapan. Ini adalah penting bagi kami untuk menjaga semangat anak-anak berjamaah bersama Al-Quran ini. Dan juga untuk seluruh orang tua wali santri yang telah mensupport, ya, segala hal doanya dan terus semangati anak-anak bersama Al-Quran. Juga tim dari Masjid Al-Munawwar, Masya Allah ini luar biasa tim Al-Munawwar ini, ya. Karena kalau sore ngaji ini hampir 100 orang di sini berkumpul. Tentunya ya seperti itulah, kalau anak-anak kan kita bisa maklumin, ya, kita juga kebersihan ini. Alhamdulillah di sini mereka terus sabar mensupport, ya, pentingnya dakwah ini, sehingga nanti saya yakin siapapun yang terlibat di dakwah ini, baik tenaga, pikiran, materi, pasti Allah akan angkat juga bersama mereka yang memang kemuliaan yang seperti saya sampaikan tadi. Terakhir, kami mewakili asatidz wal asatidzah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses belajar mengajar dan juga dalam acara pagi ini. Itu yang bisa kami lakukan. Kalau ada yang salah, itu dari kami sebagai manusia. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nampaknya anak-anak sudah gak sabar nih, ya, prosesinya nanti. Ini ada 3 prosesi, ya, terus di wisuda tahsin yang belum selesai, terus nanti prosesi wisuda tahfidz. Akhirnya, akhir da'wana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.